Selamat pagi teman-teman kelas 12. Semoga hari ini tetap sehat ya, tetap ceria. Pak Master akan memberikan materi bangun ruang ini, mengulang sedikit yang kemarin sudah dibahas, tapi melalui video. Mohon untuk teman-teman diperhatikan sungguh-sungguh, karena materi ini pasti ada manfaatnya. Nah, kita akan bicara tentang kedudukan garis, titik, dan bidang dalam bangun ruang. Ini mengulang kembali ya, kemarin sudah beberapa hari yang lalu saya berikan, tetapi saya ulang kembali. Tentang pengertian, ada titik. Nah, titik itu tidak punya besaran, jadi hanya dilukiskan dengan nota. Kemudian ingat bahwa untuk menotasikan titik itu dengan huruf kapital. Seperti ini. Kemudian berikutnya garis. Garis merupakan kumpulan atau titik-titik ya, himpunan dari titik-titik yang tak terbatas banyaknya, maka akan membentuk garis. Jadi kalau titik tadi kan cuma ada satu. Kalau garis itu berarti terdiri dari banyak titik. Ini kumpulan titik-titik nyambung lurus ya, maka menjadi suatu garis. Nah, garis diberi notasi dengan huruf kecil. Terserah mau huruf apa, seperti H, K, G, gitu ya, diperbolehkan. Bidang, ini pengertiannya. Bidang datar ya. Itu dapat diperluas sekehendak kita. Jadi kalau seperti ini diperluas lagi. Itu bisa ya. Jadi kalau Pak Mister menempelkan suatu papan kecil dalam papan tulis, ditempelkan, nah itu bisa dikatakan perluasannya. Kemudian untuk bidang, menggambarnya, nah, itu bisa pakai persegi, persegi panjang, atau jajaran panjang. Nggak ada masalah ya. Ini sebagai bentuk bidangnya. Nah, kalau seperti ini, tolong dipahami ya. Nah, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 3 titik yang segaris. Jadi kalau ada 3 titik yang tidak segaris, itu kalau dihubungkan, paling gampang dihubungkan ketiga titik itu, nah, udah jadi bidang, bisa diperluas. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, kayak gitu. Dia akan menjadi suatu bidang. Sebuah bidang dapat ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Nah, ini sama. Kalau ini saya hubungkan begini ya. Ini pakai garis lurus ya. Nah, seperti itu. Ini akan menjadi suatu bidang kan. Ini bentuknya. Nah, seperti itu ya. Sebuah bidang dapat ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Ini garis ini berpotongan nih. Dapat dibuat sebuah bidang. Misalnya saya garis. Nah, saya hubungkan begini ya. Oke. Nah, bentuknya sebenarnya ini hanya bentuk contoh aja. Kalau diperluas atau sesungguhnya bisa menjadi. Nah, seperti itu ya. Sebuah bidang dapat ditentukan oleh dua buah garis yang sejajar. Nah, ini kalau ada dua garis sejajar, saya bisa hubungin gini kan boleh tak? Pakai garis ini. Nah, akan menjadi suatu bidang. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Jadi memang harus membayangin kayak gini, membayangin atau kalian bisa memakai
ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Contoh, buat sendiri seperti Pak Mister pakai kemarin pakai spidol kertas gitu ya. Oke, gitu. Saya lanjutkan dulu. Kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Iya, titiknya berada pada garis gitu aja. Ya kan? Titik di luar garis. Di luar garis G ya, di sini garis G. Nah, B itu berarti di luar titik B, di luar garis G. Titik A berada pada garis G. Wes, ngono wae. Ya. Ini tadi ada yang lewat, titik dengan titik. Titik itu ya ada yang berimpit. Nah, kalau titik itu berimpit atau di luar. Itu aja. Dua buah titik itu bisa dikatakan eh, apakah dia di luar titik yang lain atau berimpit. Gitu ya. Nah, titik C, kita lihat. Memang kelihatannya titik C itu di luar ya. Tapi kalau di garis G, ingat garis itu bisa diperpanjang. Nah, ya. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi kalau garis G itu diperpanjang ternyata menyentuh atau C itu ternyata pada garis ya tetap dikatakan bahwa dia terletak pada garis G. Gitu ya. Ingat, garis bisa diperpanjang. Nah, kalau titik nggak bisa diperluas. Nah, karena nggak punya luasan kan. Nah, itu. Kedudukan titik terhadap bidang. Ini bidang, bidangnya bidang alfa ya. Itu terletak pada bidang. Ya, berarti terletak, berada, gitu kan. Kalau ini ada bidang, titiknya di ujung. Titik ya, di ujung ini. Ah, nempel gitu kan istilahnya. Itu ya. Tuh. Titik di luar bidang. Ya, di luar kayak gini. Nah, paham ya? Nah, seperti itu. Ini titiknya di sini di atasnya. Ini bidangnya ini. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Garis terletak pada bidang. Nah, itu garis G ya. Garis G yang di bidang alfa tadi ya. Ini agak-agak kelihatan nih. Mohon maaf. Ini ada garis G. Nah, sama hijau ini. Hijau sama biru muda. Jadi nggak begitu kelihatan. Jadi garis G itu terletak. Nah, gitu ya. Garis sejajar. Kalau sejajar itu, nah seperti ini garis H. Sejajar itu pokoknya tidak pernah menembus bidangnya. Gitu ya. Jadi penulisan nggak ada ini. Jadi kalau ini bidang kayak gini. Kelihatan nggak nih? Wah, maklur. Nah, nggak kelihatan juga. Ini ya. Oh. Intinya apa? Kalau sejajar itu posisinya begini. Kalau ini terletak. Nah, kelihatan ya. Ini terletak. Ini sejajar gitu ya. Oke, jelas ya. Sejajar itu kayak ini. Nah, ini lurus gitu ya. Nggak akan pernah ketemu. Garis G penembus. Nah, garisnya itu menembus. Kalau menembus itu, nah, jadi nembus ini. Itu ya. Namanya menembus. Menembus itu bisa tegak, bisa miring ya. Boleh miringnya. Pokoknya menembus. Ini menembus nggak? Ya menembus. Oh, ini bisa diperpanjang. Gitu ya. Oke, jelas? Ingat ya. Jadi kalau begini tadi, ini misalnya sejajar gini. Ya kan? Kalau saya geser begini, sejajar nggak? Ya sejajar kan diperpanjang. Nah, gitu ya konsepnya. Bidang itu bisa diperluas, garis itu bisa diperpanjang. Ini menembus nggak? Ya menembus ini kalau ini menembus kan. Nah, seperti itu ya. Paham ya, teman-teman?
Kedudukan dua buah garis. Dua garis berimpit. Bidang itu sebagai tambahan saja ya. Yang kalian fokuskan di sini adalah garisnya ya. Bidang itu seperti papan. Kalau kalian meletakkan garis, nah, garis itu berimpit itu ya dua-duanya nempel. Jadi, bukan nempel, tapi jadi satu. Iya, jadi satu gitu. Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Dua garis sejajar. Nah, sejajar ya pasti jelas banget ya kalau sejajar ya. Itu. Berpotongan. Nah, kayak perpotongan itu ya. Nah, gitu ya. Jadi bertemu. Kalau bersilangan, nyilang. Nah, gampang kan sebenarnya. Cuma yang harus diperhatikan, kalau berimpit ya, berimpit itu mesti jadi satu. Kalau sejajar itu eh, tidak pernah ketemu. Kalau berpotongan ya pasti ketemu kan. Tapi kalau bersilangan itu tidak pernah ketemu ya. Dua garis itu tidak pernah. Nah ini, gitu ya. Ingat kalau ini dua garis ini misalnya berimpit, sejajar, sejajar kan begini. Ini bersilangan kan gitu, bukan berpotongan ya. Nah, ada persatuannya berupa titik. Kalau bersilangan seperti ini, jadi tidak pernah ketemu, gitu ya. Nah, jadi nggak pernah ketemu kayak ini kalau digambar kan kayaknya ketemu gitu ya. Padahal nggak kalau dilihat. Nah, seperti itu ya. Jadi dia kayak ketemu. Kalau kayak dari depan kan kelihatan ketemu toh. Tapi kalau begini kelihatan oh enggak. Nah, seperti itu ya. Paham ya maksudnya seperti ini. Nanti kalau dalam gambar harus kalian membayangkan ketemu enggak gitu kan. Itu. Oke? Jelas ya? Bidang. Ini bidang dengan bidang. Dua bidang. Berimpit itu ya jadi satu gitu ya. Kalau berimpit itu ya intinya tetap jadi atas ya. Nah, berimpit itu begini ya. Pokoknya jadi satu dalam satu bidang gitu maksud. Kelihatan ya? Itu ya. Jadi dua bidang jadi satu. Jelas kelihatan ya. Nah, terus dua bidang sejajar. Jelas banget itu pasti kalian. Sejajar itu kan seperti ini. Ini bidang itu ini ya, tidak meleot-meleot ya. Nah, kata saya meleot. Nah, kayak gini. Kelihatan kan? Nah, sejajar. Gitu ya, sejajar. Ini sejajar nggak gini? Sejajar kalau diperpanjang, diperluas gitu ya. Bidang kan bisa diperluas. Ya, jadi sejajar kan. Jelas ya. Nah, jadi kalau misalkan begini. Ini kayak nggak ketemu gitu ya. Padahal kalau ini diperluas kayak diketemu. Oh, ini namanya berimpit. Kalau begini, nah ini tadi kan gini aja sejajar. Kalau saya geser gini, ini namanya apa? Ini tetap sejajar gitu ya. Nah, itu ya, paham ya? Berpotongan. Nah, berpotongan atau ini bersekutu atau menembus ya. Jadi kalau bidang ada persekutuannya, gitu ya. Persekutuannya itu tidak harus tegak begini, nggak harus. Kalau di gambar di situ kan contohnya tegak gitu ya. Boleh nggak gini? Ini namanya apa? Ya berpotongan kan. Lihat dua bidang gini ya. Berpotongan lah. Tidak harus membentuk sudut tegak lurus gini enggak ya? Enggak harus. Gini, mau miring gini. Jadi, gini boleh nggak? Boleh. Ini boleh. Nah, gitu ya. Kalau ini saya angkat begini boleh nggak? Ini berpotongan nggak? Berpotongan. Kalau di ini diperluas, ini lebarin gitu ya, lebarin. Jadi begini kan? Iya, gitu ya. Itu konsepnya seperti itu ya. Jadi bisa diperluas kalau bidangnya. Nah, beberapa bentuk dalam bangun ruang ini tolong perhatian dengan seksama ya. Nah, ini kubus.
A, B, C, D, E, F, G, H. Titik-titik yang terletak pada garis AB. Nah, ini titik di sini adalah titik sudut ya maksudnya ya. Titik titik sudut atau titik yang ada di sini. Titik yang terletak pada garis AB. Kalian perhatikan garis AB itu. Titik apa? Ya, titik A dan titik B. Karena yang muncul di situ. Kecuali nanti diberikan tambahan ya. Dan nama titik lain dalam rusuknya itu. Titik yang di luar AB. Kalian lihat garis AB itu kan. Nih, garis AB kan ini tah. Ini garis ya, garisnya ini. Nah, kalau itu garis AB yang di luar, ya yang bukan ada di sini. Apa? E, F, D, C, ini semuanya tuh. Di luar kan garis AB. Gitu ya, paham ya? Gitu. Coba saya hapus dulu nih. Nah, supaya nggak mengganggu. Titik yang di luar bidang ABCD. Nah, bidang ABCD itu yang mana? Titik yang di luar ABCD. ABCD itu kan ini kan. Nah, yang alas ini ya, saya menyebutnya alas ya. Titik yang di luar, ayo ini, 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 gitu kan. Nah, titik ya. Karena yang ditanyakan titik, gitu ya. Titik yang terletak pada bidang ABCD. Titik yang terletak pada bidang ABCD. Ya, titik ABCD. Rusuk yang sejajar dengan BC. Ini saya hapus dulu. Rusuk kubus yang sejajar dengan BCGF. BCGF itu kan ini. Nah, ini ya. Ini BCGF ya. Bidang ini maksudnya. Ini kan. Kalau rusuk kubus, lah rusuk kubusnya berarti ini kan. Ini sejajar kan? Nah, ini sejajar kan? Iya, itu. Jadi ada, nah itu ya bidangnya ya. Saya hapus dulu. Nah, bidangnya kan itu. BCGF, yang itu kan. Jadi sekarang yang sejajar mana? Nah, AD sama EH. BCGF. AD, EH, AE ini juga masuk ya. Nah, tinggalan tadi ini rusuk juga kan? Ini rusuk juga. Itu ya. Oke, jelas. Jadi rusuk kubus yang bersilangan dengan AD. Nah, garis AD itu yang merah ini ya. Yang merah itu. Ini garis AD. Rusuk kubus yang bersilangan. Nah, bersilangan itu tidak pernah ketemu ya. Nah, di situ ada EF. Nah, ada EF. Ingat AD tadi ini ya kan? EF ini bersilangan. BF, BF ini bersilangan. CG ini bersilangan. HG ini bersilangan. Itu ya. Nah, kok yang lain enggak? Coba kalian perhatikan kedudukannya bagaimana? Seperti ABI. Ya, AB itu bagaimana dengan AD gitu ya. Rusuk yang menembus bidang ABCD. Saya hapus dulu. Rusuk kubus yang menembus ABCD. ABCD itu alasnya ini kan. Yang alas ya, ABCD itu yang alas ini ya. Nah,
Rusuk kubus yang menembus. Ya, itu ya, ABCD yang di bawah itu ya. Nah, ini kan, alas ini kan. Nah, rusuk yang menembus. Nah, menembus di sini ya rusuk yang menembus. Kalian jelas banget. B. Ini kan yang menembus. Ini menembus secara tegak lurus ya. Jadi yang ditanyakan rusuknya, rusuk kubus. Gitu. Kalau ada garis misalnya contoh lain. Pak, kalau saya membuat garis yang hijau ini ya. AG, ya, AG kan ini. Menembus gak? Ya menembus gitu ya. Tapi yang ditanyakan kan rusuknya gitu ya. Oke, gitu. Jelas ya? Paham ya teman-teman? Oke. Garis potong, saya hapus dulu. Nah, garis potong antara ABCD. Nah, ABCD dengan bidang ADHE. ADHE yang kuning. ABCD tadi yang alas, yang warna biru kan. Garis potong. Nah, garis persotong atau persekutuan. Di mana dia? AD ini. Oke. Namanya berpotongan. Kalau dua bidang berpotongan itu atau persekutu, persekutuannya berupa garis. Gitu ya, bukan titik, tapi garis. Itu. Oke.